saya yang jualnya dokter tapi dia penipu. Penjualnya dokter tapi dia penipu. Ada benarnya juga sih ya. Dia kan juga jual apa sih yang teeth whitening ya, yang pemutih gigi yang katanya ditempel 2 jam aja langsung putih gitu ya. Ada emang produk kayak gitu. Terus dia nunjukin giginya dia kayak gitu. Padahal giginya dia kan di veneer gitu. Itu nipu nggak tuh? Reviewnya bohong gitu kan ya? Itu bener nggak sih? Terus dia jual produk tanpa izin. Itu namanya mengedarkan barang gelap ya, produk ilegal gitu gak sih? Kalau belum ada izin edarnya, itu namanya berarti kan criminal act. Penipuan itu kriminal bukan ya? Kataku sih kriminal gitu. Kan harusnya diperiksa dong. Kayaknya harus diperiksa deh. Kalau dia sampai lepas gitu aja ya. Karena ada pengalaman ya. Ada satu produkku dulu belum diedarkan. Terus kita sudah punya sampelnya ada di gudang. Terus ada di gudangnya itu kita gudang bersama gitu ya. Nah terus ada satu produk kosmetik yang itu tuh tiba-tiba digerebek sama polisi dan orang Bepom. Nah karena gudangnya itu satu tetapi raknya bersebelahan, punya saya di scan juga tuh, dicari, ternyata belum ada Bepomnya. Itu tahu nggak sih, kepala gudang, manajer gudangku sampai akunya sendiri itu dipanggil. Padahal itu barang belum beredar, baru sampel yang kita kirimkan dari luar negeri. Itu kita dipanggil, diperiksa dan di BAP gitu. Nah kalau Dokter Reza Gladys kenapa nggak di BAP, nggak diperiksa, padahal barangnya udah dijual bebas gitu loh. Wah, angin segar ya buat Nikita Mirzani dan lawyer-lawyernya. Hari ini tanggal 23 Juli ya 2025, itu dari Komisi 9 itu sudah menegaskan untuk barang-barang berupa suplemen atau kesehatan atau lain-lain yang beredar di pasaran tanpa izin itu ya, tanpa izin dari Bepom ya atau dari Kemenkes, itu berupa distributor, importer, pedagang dan lain-lainnya ya, termasuk pabrikan yang mengedarkan secara luas tanpa edar, itu harus diproses secara hukum ya, harus diproses secara hukum. Barang harus ditarik semua dan distributornya, importernya atau penjualnya itu pemiliknya harus diproses ya. Itu dari Komisi 9 ya, itu berita dari detik.com gitu. Jadi tolong ini diperhatikan untuk pihak dari Nikita Mirzani ya. Jadi Dr. Reza Gladys itu harus tetap diproses karena beliau sudah menjual secara online, secara bebas di pasar online, barang yang tidak atau belum perbolehkan untuk beredar, yang tidak ada izinnya dari BPOM. Jadi intinya BPOM juga harus diperiksa nih, ya kan? Dia harus diperiksa, pihak BPOM juga harus diperiksa. Kenapa kok bisa kecolongan gitu loh, ya toh. Jadi intinya yang harus, ini dari Komisi 9 loh ya, dari Komisi 9 DPR yang menyatakan, dan beritanya itu di detik.com itu hari ini. Jadi Reza Gladys, BPOM itu harus diperiksa nih dua-duanya, diaudit gitu. Ayo Pak pengacaranya Nikita Mirzani, Pak Fahmi ya, sudah ada amunisi lagi, silahkan, semangat. Jadi untuk yang membenarkan kalau produk-produk di luar sana itu tidak perlu Bepom dan boleh-boleh saja beredar ya silahkan. Nah intinya kalau mau menggiring opininya, mau ini intinya kan di pemerasan, intinya di pemerasan. Kalau begitu terus kenapa Anda bisa diperas? Kalau Anda melakukan hal yang benar dan tidak melakukan suatu kesalahan, tidak mungkin Anda bisa diperas. Anda bisa cuma bilang, cek aja barang gue baik-baik aja kok gitu ya. Terima kasih.